warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, apa kabar Ananda hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Baik. Sebelum ke sini apakah Ananda sudah sarapan terlebih dahulu? Sudah Pak. Baik. Sebelum kan kita belum saling mengenal, alangkah baiknya kita untuk kenalkan diri terlebih dahulu agar komunikasi kita lebih baik. Silakan kepada Ananda untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Reda Rusmadina. Bapak bisa manggil saya dengan sebutan itu. Baik. Apakah Anda sudah mengenal Bapak? Belum Pak. Sedikit perkenalan dari Bapak. Perkenalkan, nama Bapak Adhan Muklis, bisa dipanggil Adi. Bapak sebagai konselor di sekolah ini, di mana Anda bisa melakukan bimbingan kepada Bapak dengan konseling seperti yang saat ini kita lakukan. Sepertinya baju yang Anda pakai sangat cantik ya. Apa maksud kedatangan Anda datang ke ruangan Bapak ini? Maksud dan tujuan saya datang ke ruangan Bapak, saya ingin konseling Pak. Baik, konseling. Sebelumnya apakah Anda sudah pernah melakukan proses konseling? Baik, sedikit Bapak jelaskan bahwasanya konseling itu merupakan interaksi yang dilakukan oleh konselor dan kliennya yang menceritakan permasalahan klien, di mana konselor akan memberikan alternatif solusi dari permasalahan tersebut agar permasalahannya bisa diselesaikan dengan baik, dan yang melakukan penyelesaian atau solusi itu dari diri klien sendiri. Apakah Anda paham dengan pengertian tadi? Paham Pak. Baik, mungkin Bapak tidak mempunyai banyak waktu. Mungkin kita akan melakukan proses ini sekitar 15 sampai 20 menit. Anda bisa bercerita secara terbuka dan tidak perlu ada apa yang ditutup-tutupi, karena Bapak akan menjaga kerahasiaan dari permasalahan Anda tersebut. Jadi coba Anda jelaskan apa permasalahan yang Anda hadapi saat sekarang ini. Baik Pak, jadi permasalahan saya tidak bisa berinteraksi dan juga beradaptasi di lingkungan tempat tinggal baru saya sekarang ini Pak. Baik Ananda, jadi Ananda tidak bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru karena mungkin susah gitu ya. Jadi apa sebabnya Ananda sulit melakukan hal tersebut? Karena saya dari kota Medan Pak, dan juga yang digunakan di sini itu sangat berbeda dengan bahasa saya di kampung halaman saya Pak. Baik, mungkin ini juga pengaruh bahasa yang berbeda ya Ananda. Mengapa bisa Anda pindah dari kota Medan ke daerah Batam ini atau Minangkabau? Kan itu sangat berbeda bahasanya. Kok bisa? Jadi kenapa saya bisa pindah dari kota Medan ke sini? Karena saya mengikut orang tua saya yang sedang dinas di kota ini Pak. Baik. Jadi dengan keluarga Anda pindah ke sini, jadi Anda ikut pindah. Dan juga apakah Anda melanjutkan pendidikan Anda di sini atau bagaimana? Ya Pak, saya melanjutkan pendidikan saya di sini, saya melanjutkan kuliah di kota Padang. Baik. Mungkin dengan baru pindahnya Anda sulit mendapatkan teman baru ya? Iya. Jadi kalau bisa hendaknya Anda harus bisa dalam menyesuaikan diri. Bagaimana Anda di kota Medan dulu dengan di sini kan berbeda tuh. Jadi Anda harus bisa berbicaranya juga, logatnya gimana, dan logat yang dulu ditinggalkan atau di pandailah Anda dalam mengambil tempatnya, bagaimana bicara di sini gitu. Jadi kalau bisa Anda gunakanlah bahasa Indonesia, jangan gunakan bahasa Anda tersebut. Karena nanti takutnya teman-teman yang di sini tidak mengerti. Jadi Anda melanjutkan pendidikan di mana? Saya melanjutkan pendidikan saya di
Berarti Anda sudah tamat di sekolah menengah atas ya, jadi lanjut untuk kuliah. Ya, Jadi di sini juga Anda juga berjuang ya, istilahnya di dalam dunia perkuliahan, di mana gentar-gentarnya dalam mencari teman yang baik, gitu kan? jadi bagaimana solusinya Pak? Baik, mungkin kalau menurut Bapak ini terkait dengan Anda menyesuaikan diri dan beradaptasi juga di lingkungan baru ini. Alangkah baiknya Anda melakukan seperti pembelajaran, di mana di situ Anda merubah diri, bukan meninggalkan perilaku Anda yang lama, tapi merubahnya agar Anda bisa diterima di lingkungan baru ini. Dan juga Anda kalau bisa Anda harus melakukan berbicara itu dengan bahasa Indonesia terlebih dahulu sebelum mengerti dengan bahasa Minang. Soalnya di sini kan mayoritas orang Minang, di mana itu kan bahasanya mirip juga dengan bahasa Indonesia. Jadi Anda harus bisa juga berbahasa Indonesia yang baik. Itu akan meningkatkan keinginan teman-teman baru Anda itu untuk berteman dengan Anda yang baik. Kemudian kalau bisa Anda juga bisa dalam menyikapi bagaimana lingkungan Anda, baik itu lingkungan misalnya lingkungannya dulu itu keras, jadi alangkah baiknya itu Anda merubah jadi lingkungan yang lebih baik atau yang lebih lembut gitu, gunakan bahasa yang baik, yang sopan dan santun, karena dalam pepatahnya di mana bumi dipijak di situ lagi menunjuk. Jadi Anda harus bisa lah dalam mengontrol emosi, merubah diri agar bisa diterima di lingkungan baru. Mungkin saat ini apakah Anda sudah memiliki teman di kampus atau di tempat Anda kuliah? Sudah Pak. Sudah. Jadi temannya apakah sudah menerima baik Anda atau bagaimana? Sudah Pak. Oke. Mungkin karena sudah ada teman, alangkah baiknya juga Anda belajar dari teman Anda tersebut. Dan juga untuk kedepannya mungkin Anda lebih bisa dalam mencari teman yang baik lagi gitu. Cari teman, perbanyak teman, pengalaman dan hal-hal baru yang Anda temui itu ambil yang sisi positifnya, jangan diikuti yang negatif. Jadi orang tua berarti di sini ya. Iya Pak. Oke. Mungkin ya karena kan Anda juga ada tuh motivasi dari orang tuanya supaya semangat, bahwasanya walaupun kita pindah dari lingkungan kita yang lama itu tidak melunturkan semangat kita dalam melakukan pendidikan dan terus berusaha agar menjadi lebih baik. Apakah Anda bisa dan paham dengan solusi yang Bapak berikan? Bisakah Anda menyimpulkan terlebih dahulu? Pak, mungkin kesimpulan yang dapat saya ambil dari arahan Bapak tadi, saya mungkin bisa lebih giat lagi belajar untuk memahami bahasa yang digunakan sehari-hari di tempat tinggal baru saya ini, dan juga saya bisa mencari teman yang bisa mengerti dengan kondisi saya, dengan bahasa yang saya gunakan sehari-hari ini. Kemungkinan saya akan menggunakan bahasa Indonesia terlebih dahulu. Sepertinya Anda sudah paham dan mengerti. Semoga dari arahan dan solusi yang Bapak berikan itu bisa membantu Anda untuk kedepannya. Mungkin bisakah akan Anda melakukan hal yang Bapak telah sampaikan tersebut? Sebenarnya Baik, terima kasih Anda. Mungkin karena kita sama itu tadi, mungkin apakah masih ada yang Anda ingin bahas? tidak Pak. Oke. Kalau tidak, mungkin kita cukupkan. Sebelum Anda keluar, Anda silakan mengisi belangko pertemuan kita pada hari ini. Nanti tidak ada di atas ini Bapak. Mungkin
itu yang dapat Bapak berikan. Semoga nanti dapat membantu Anda ada permasalahan tentang adaptasi dan penyesuaian diri di rumah baru Anda. Soalnya ini kan kita nantinya juga itu berbeda budaya. Jadi harapannya Anda bisa mengatakan atau kolaborasikan dan mensamakan budaya Anda yang dulu dengan budaya Anda yang di sini. Baik, mungkin itu dari Bapak. Terima kasih Anda telah melakukan persen dengan Bapak. Mungkin kalau ada permasalahan dengan Anda selanjutnya, Anda bisa ketemu Bapak di ruangan ini dan kita jadwalkan untuk melakukan proses konseling. Baik Pak. Terima kasih Pak. Baik Anda. Silakan.